Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Kak Dea. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perpu tingkat pusat maupun daerah. Silakan disimak videonya. Yang pertama adalah pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Nah, sejak awal kemerdekaan nih, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian, ada pun cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu menghormati satu sama lain. Yang kedua, menerapkan keadilan dalam suatu negara. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat, menjunjung tinggi toleransi dalam keberagaman suku, agama, ras, maupun status sosial. Selanjutnya, terdapat contoh-contoh perilaku nih yang dapat kita lakukan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, peran warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kehidupan di rumah, yaitu dengan cara bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah, saling menghormati dan menghargai di antara anggota keluarga, kemudian menolong anggota keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Lanjut, yang kedua, peran warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah, yaitu dengan menaati tata tertib yang berlaku di sekolah, kemudian berteman dengan siapapun tidak memandang apapun, kemudian menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Lanjut, yang ketiga, peran warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan di masyarakat, yaitu dengan bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar, kemudian bertenggang rasa terhadap sesama, lalu aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, dan turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat, contohnya Siskamling. Kemudian yang keempat, peran warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan bersikap selektif terhadap pengaruh globalisasi, kemudian mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan negara, kemudian aktif dalam menjaga kelestarian budaya, dan aktif dalam kegiatan pembelaan negara. Selanjutnya terdapat Perpu tingkat pusat dan daerah. Apa sih Kak maksudnya? Oke, kita bahas ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa disebut dengan Perpu merupakan ciptaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti undang-undang. Jadi, Perpu tingkat pusat itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibuat oleh Presiden yang disebabkan oleh kepentingan yang memaksa dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, sedangkan Perpu tingkat daerah itu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bersifat memikat dan hanya berlaku untuk daerahnya sendiri, di mana kedudukan Perpu tingkat daerah ini lebih rendah daripada kedudukan Perpu tingkat pusat. Oke, kemudian kakak akan memberikan contoh-contoh mengenai Perpu tingkat pusat dan tingkat daerah. Yang pertama, tingkat pusat, yaitu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, tingkat daerah. Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta peraturan daerah yang salah satunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada pasal 23 ayat 1 menyatakan tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok. Oke, teman-teman sudah menyimak videonya kan? Mudah-mudahan video yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.